Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di rumah. Kembali kami mengajak kita saudara untuk mengikuti ibadah singkat ini. Dan mari kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jemaat-Mu juga Tuhan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai kami untuk menyampaikannya buat mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan buat kita pada minggu ini, minggu kelima setelah Trinitatis, tertulis dari dalam kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, kejarlah ke tanah Judea, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan memanggil aku dan dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Isa. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Amos saat dipanggil menjadi seorang nabi dan bernubuat untuk Israel pada zaman Raja Yerobeam adalah ketika bangsa itu berada pada puncak kejayaannya, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi nasional. Namun kesejahteraan itu tidak diikuti dengan praktik kerohanian yang benar, di mana ketidakadilan, penindasan terhadap orang-orang miskin, kebejatan moral, penyembahan berhala, kemunafikan dan berbagai kebobrokan moral lainnya menjadi hal yang lumrah saat itu. Disinilah letak kesalahan Amazia, pemimpin rohani yang tidak lagi memimpin umat kepada pengenalan akan Tuhan, namun telah bertindak menjadi imam bayaran yang bekerja demi uang. Khotbah dan pengajarannya hampa dan hanya berorientasi pada kesenangan pendengar, sementara suara kenabian yakni teguran dan pengajaran tidak ada di dalamnya. Dia malah menganggap Nabi Amos sebagai provokator dan separatis atau pemecah belah, bahkan ditulis sebagai nabi bayaran. Begitulah orang yang sudah dibutakan oleh keuntungan dan kepentingan pribadi. Dia yang seharusnya menjadi simbol penegakan iman, sekarang telah menjadi simbol perlawanan terhadap firman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang percaya harus waspada agar peristiwa Amazia ini tidak terulang pada dirinya atau dalam dirinya. Firman ini adalah kritik atas mentalitas rohani kita di satu sisi dan moralitas kita di sisi lain. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan saat berada pada puncak kejayaannya, lalu menjadi hamba dosa. Di sisi lain ada yang sudah merasa nyaman dengan menganggap jalan dosa adalah pilihan yang tepat, nyaman dengan perilaku menyimpang dari firman Tuhan, sehingga tidak lagi menghiraukan kebenaran dan keadilan. Saat kita sudah merasa nyaman dengan perilaku dosa itu, sejak itu sebenarnya kita sudah berada di ambang kehancuran, celaka, dan hukuman sudah menanti. Keadaan seperti itu yang saya sebut dengan kelalaian yang tidak disangka-sangka
yang mendatangkan maut. Karena memang begitulah cara kerja iblis dan dosa itu untuk menghancurkan kita. Lalu bagaimanakah kita seharusnya? Pertama, kita harus senantiasa waspada dan peduli kepada firman Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam kitab Amsal disebutkan bahwa firman Tuhan itu adalah didikan dan hikmah yang dapat diperoleh oleh setiap orang dengan takut akan Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, karena kemunculan akan mengikuti. Kedua, sebagai hamba Kristus, kita dipanggil suarakanlah kebenaran itu. Ya. Sampaikanlah kebenaran firman Tuhan untuk segala kondisi kehidupan dan perilaku manusia. Rasul Paulus dalam suratnya 2 Timotius 4 ayat 2 sampai dengan 4 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Setiap orang percaya dipanggil agar peduli kepada sesama dengan tidak membiarkan dosa. Dengan tidak membiarkan dosa itu merenggut kehidupan siapapun. Coba bayangkan, hanya karena orang-orang seperti Amazia yang tidak mau menegur dosa seseorang, kehancuran dan hukuman dari Tuhan mengancam semuanya, semua bangsa itu. Maka beritakanlah kebenaran firman Tuhan, suarakanlah kebenaran, lawanlah ketidakadilan dan penindasan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memanggil kami untuk senantiasa berkenan, menyuarakan firman-Mu, menyatakan kebenaran di tengah-tengah keberdosaan, sehingga terjadi keselamatan di tengah-tengah kami. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami yang sedang berjuang melawan COVID-19, untuk pemerintah kami, para medis, dan setiap orang atau sukarelawan yang membantu di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Dan juga kami berdoa buat gereja-Mu secara khusus Tuhan, buat jemaat HKI Tanjung Priuk. Engkaulah Tuhan kiranya memelihara hidup kami. Untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul, untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, untuk jemaat-Mu yang sedang menderita Tuhan, terutama mereka yang sedang dalam pemulihan dari COVID-19, biarlah Engkau semakin menyatakan berkat dan pengasihan-Mu agar mereka segera pulih dari COVID-19, agar Engkau yang memberikan kesembuhan kepada semua jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat semuanya warga jemaat-Mu. Apabila di antara mereka Tuhan ada yang kekurangan, biarlah Engkau yang mencukupkan. Apabila ada di antara mereka yang menderita, biarlah Engkau yang menghibur. Dan untuk semua Tuhan, keluarga dan anak-anak kami, biarlah Engkau yang memelihara hidup kami, yang memberikan segala kebutuhan hidup kami, dan yang membantu kami dalam setiap persoalan dan pergumulan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 140. Mari kita tutup ibadah kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua.